dari seteru di dalam saat yang teduh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Ulangan pasal 32 ayat 10a. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Jupangsa doibana di tano bakal-bakal, di halongonan, partautan, di tano parawangan ni akka binatang, ibana marsaro humaliang nasida jala di mata-matahon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini adalah bagian dari nyanyian Musa atau ucapan syukurnya menggambarkan tentang bangsa Israel dari yang bukan apa-apa menjadi bangsa yang luar biasa. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam tahun 2020 dan 2021 ada beberapa fenomena dengan istilah orang yang tiba-tiba jadi miliarder. Mengikuti perkembangan atau program pemerintah, pembangunan bandara, perusahaan, jalan tol, ada orang yang awalnya miskin hanya memiliki sebidang sawah, tapi karena terdampak dari pembangunan itu, dia tiba-tiba jadi orang kaya. Itu banyak terjadi. Yang dulunya mungkin memandang satu daerah itu adalah daerah yang miskin, tapi tiba-tiba semua menjadi orang kaya dan orang akan melihat mereka sebagai kampung yang luar biasa. Dan yang para pebisnis pun akan melirik itu menjadi lahan yang baru. Inilah hal yang tidak terduga. Inilah yang dinamakan rezeki yang tidak diketahui oleh manusia. Dan mungkin banyak gambaran lain yang kita temukan yang namanya rezeki itu tidak ada yang tahu. Orang yang miskin tapi tiba-tiba menjadi orang kaya. Inilah mungkin yang dipikirkan manusia ketika melihat tanah yang tandus, padang gurun. Pasti yang tergambar adalah kekeringan. Tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan, pohon pun tidak ada. Tetapi siapa yang tahu? Karena ada Tuhan yang berkuasa yang mampu mengubah kekeringan menjadi rumput yang bagus, menjadi tanah yang subur. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Inilah kesaksian Musa tentang bangsa Israel. Itu bukan bangsa yang luar biasa, belum ada yang mengenal bangsa Israel. Muncul dari sebuah nama, pemanggilan kepada Abraham, keturunannya terbuang ke Mesir, berubah menjadi Israel dan menjadi bangsa yang besar, dan dari sana nanti akan lahir seorang raja. Demikianlah perjalanan itu, perubahan yang sangat besar itu karena pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, jika memang bangsa Israel itu bukan dari apa-apa tapi menjadi bangsa yang luar biasa, bukankah kita juga bisa percaya Tuhan mampu mengubah kehidupan seseorang dari yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa? Namun jika melihat perjalanan bangsa Israel, memang itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, mengubah bangsa itu menjadi bangsa yang luar biasa. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak proses yang dihadapi bangsa Israel
sehingga mereka terbentuk menjadi bangsa yang terpilih. Salah satu contoh, perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya cukup dekat jika kita melihat peta. Itu sangat dekat. Mungkin kalau perjalanan kaki tidak sampai atau mungkinlah 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi mengapa Tuhan membawa mereka dalam perjalanan 40 tahun? Karena Tuhan ingin mengubah pemikiran mereka. Di padang gurun pun mereka bisa hidup. Di sana ada tiang awan, ada tiang api yang menunjukkan kuasa Tuhan dimanapun pasti ada. Menunjukkan bahwa mereka yang bukan apa-apa bisa dipakai Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita melihat sesuatu di depan mata mungkin bisa langsung putus asa. Kehidupanku kok seperti ini. Nasibku kok seperti ini. Aku lahir kok dari keluarga miskin. Aku bisa kok, kemampuanku kok hanya seperti ini. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah putus asa sebagai orang yang beriman. Jika banyak orang yang langsung bunuh diri ataupun meninggalkan usahanya hanya karena sedikit tantangan, maka belajar dari bangsa Israel. Jangan pernah putus asa, selalu berserah kepada Tuhan. Dan banyak kisah di dalam Alkitab. Salah satu adalah Abraham dan Lot. Siapa yang tidak mengakui Lot itu memilih lembah yang sangat luar biasa agar domba-dombanya hidup dengan baik, itu lembah Sodom dan Gomora. Sedangkan Abraham menempati tempat yang biasa saja karena dia mengutamakan Lot. Tapi ternyata tempat yang dipilih Lot itu adalah tempat yang sangat berbahaya, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Sedangkan Abraham menjadi tempat yang sangat baik untuk dia dan ternaknya pun semakin banyak. Sesuatu yang terlihat indah itu belum tentu baik. Sesuatu yang terlihat buruk itu belum tentu tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari jangan hanya melihat sesuatu di depan mata dan mengambil kesimpulan, tetapi berpengharapanlah jauh ke depan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami mendengarkan. Tuhan memilih bangsa-Mu, bangsa Israel, dari tengah padang gurun menjadi bangsa yang terpilih, menjadi bangsa kelahiran dari Sang Juru Selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya dimanapun kami berada, kami tetap percaya ada Tuhan yang berkuasa memberkati menuntun kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.